Halo tes, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, Pak. Kedengeran. Kedengeran ya. Oke, jadi kita hari ini mau sebenarnya materi juga sih, bukan praktikum ya. Materi tentang uji nyala. Jadi uji nyala itu ini apa namanya? Salah satu uji pendahuluan untuk identifikasi kation ataupun anion ya kan. Kation itu yang muatannya positif. Kalau di tabel unsur periodik itu yang golongan 1 sampai 3 lah ya, bertiga. Terus anion itu kayak yang muatan negatif kayak nitrat gitu, NO3-, sulfat, SO4 2- kayak gitu. Nah, jadi ketika masing-masing kation ataupun anion nanti diuji nyala pakai apa namanya? Bunsen, pembakaran namanya bunsen. Dia itu bakal memberikan nyala yang spesifik terutama untuk kation ya. Spesifik itu berarti dia punya nyala yang khas gitu. Jadi masing-masing cutting itu punya warna-warna yang berbeda-beda kalau dinyalain gitu. Kalau pakai bunsen ya. Jadi kita bisa bedain dari nyala itu. Misalnya kalau warna merah jadi kation apa, warna biru itu kation apa, warna hijau itu kation apa kayak gitu. Nah, ini contoh dari bunsen namanya, pembakarnya bunsen. Jadi bunsen itu udah pernah lihat belum sebelumnya nih? Pembakar bunsen. Udah, Pak. Udah pernah lihat ya? Bakar bunsen itu jadi dia sumbernya ada gasnya tuh yang warna oranye di bawah. Kok udah pernah lihat berarti udah pernah pakai berarti. Buat apa biasanya pakai bunsennya? Yang udah pernah pakai. Maaf, slide-nya belum keganti. Masa sih? Udah. Belum. Masih uji nyala doang. Nah, udah. Loh, udah gini deh. Nah, gini gambar bunsennya, dia itu pakai ini ya. Di sebelah sini tuh sumber gasnya nih yang warna oranye. Terus ada barel itu biasanya gunanya buat memperbesar atau memperkecil nyalanya gitu. Jadi kita atur nyalanya mau nyala yang kuat atau nyala yang biasa aja atau yang besar gitu. Itu biasanya kalau di gravimetri itu di awal-awal kita pakai nyala yang biasa gitu kan buat ibaratnya memanasin sampel aja gitu kan sambil ngereaksiin. Terus kalau misalnya mau mengabukan itu bisa pakai nyala yang kuat tuh. Nah, terus yang dipakai itu buat uji nyala itu ada yang namanya kawat nih. Wire itu kawat ya. Wire itu kawat. Nah, biasanya yang bagus itu pakai kawat yang platinum biasanya. Platinum. Cuma karena harganya lumayan mahal ibaratnya gitu. Itu bisa diganti pakai kawat nikel, gabungan nikel sama krom tuh. Logam nikel sama krom namanya kawat NiCr, nikrom di sini nih kawatnya. Nanti misalnya si larutannya kationnya dicelupin ke sini ibaratnya, terus dibakar aja di api ini gitu, di api bunsen. Nanti kelihatan tuh warnanya beda-beda tuh hasilnya. Gitu. Nah, terus ada catatan juga di sini. Kalau misalnya kita membakar larutan kation ataupun anion itu kan apinya itu ada dua jenis ya. Di bentuk api itu ada dua jenis, ada yang non luminous itu yang atas nih, sama yang luminous yang bawah ini. Nah, kalau kita gunain untuk memanaskan atau membakar analit gitu, kita pakai yang bawah ini karena dia punya suhu yang lebih tinggi di sini nih. Tapi kalau misalnya kita mau uji nyala, kita itu pakai yang bagian atas ini nih, yang non luminous. Nah, kenapa? Karena di bagian atas ini tuh dia akan menghasilkan apa namanya? Api yang ibaratnya dia nggak punya warna gitu ketika dibakar itu. Jadi itu murni warna dari kation atau si anilnya aja gitu. Nggak ada pengganggu di situ kayak gitu. Bagian atas ini nih jadinya. Nah, ini ada beberapa warna ya di sini ya. Ini yang kation golongan satu. Golongan satu itu kan yang Halinaka RBCS SR itu kan golongan satu yang ada di tabel periodik.
Itu misalnya kalau L itu warna merah ya kan, Na itu warna kuning, K itu warna ungu, rubidium itu warna apa nih ya? Yang cewek bisa tahu nih warna apa nih? Coba ada yang tahu nggak nih warna apa nih? Yang rubidium. Kan K ungu tuh. RB warna apa tuh RB? Warna apa? Pink bukan sih? Nah, warna pink. Ya kali pink kali ya. Terus cesium warna apa nih? Kalau yang CS. Biasanya cewek banyak tuh padanan warnanya tuh. Kalau laki kan cuma dikit tuh. Cuma tahu warna Abu-abu. merah sama abu-abu. Kayak gabungan ungu sama biru itu ya, yang cesium ya. Kayak, biasanya udah baca juga tuh warna lilac namanya. Ada yang tahu nggak warna lilac tuh apa tuh? Warna lilac. Terus yang kalsium itu warna oranye nih. Nah terus yang golongan 2, yang barium ya kan, beli mangga campur cicak bagi rata ya. Itu barium itu warna hijau, terus strontium itu warna oranye ya. Radium warna merah, Cu warna, oh ini udah golongan B nih, Cu nih. Cu warna hijau, besi warna kuning. Nah ini kenapa alasannya si yang ini nih, apa namanya sih, kawatnya itu nggak boleh pakai besi gitu. Karena nanti kalau pakai besi, si besinya itu sendiri kan menghasilkan warna kuning kan, menghasilkan warna kuning. Kalau kita misalnya mau nyoba silitium misalnya atau natrium, nah itu bakal keganggu tuh. Ini warna kuningnya itu dari besi atau dari si natrium, kan bakal bingung gitu jadinya gitu. Jadi untuk identifikasi uji nyala ini nggak bisa buat campuran kation biasanya. Biasanya kation tunggal gitu atau anionnya kayak gitu. Kayak gitu. Terus yang boron B itu warna hijau ya kan. Nah, untuk golongan 1, 2 sampai yang Cu ini masih gampang dibedain nih. Tapi golongan yang ini nih, yang indium, Pb, As, Sb itu agak susah tuh. Nah, kenapa susah? Karena lihat aja nih warnanya itu agak mirip-mirip semuanya kan. Ada yang biru, ada yang biru muda. Nah, gimana cara apa namanya? Mensiasatinya gitu supaya kita tetap bisa mengidentifikasi yang ini. Itu biasanya kita pakai standar gitu. Standar dari indium murni, Pb murni, As murni kayak gitu. Nanti tinggal di standarin aja warnanya apa. Nanti untuk sampelnya itu bakal menghasilkan warna yang mirip dengan standar itu kalau misalnya dia punya kation yang sama gitu kan. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan nggak tentang uji nyala nih? Sebenarnya bentar banget loh nih. Saya jelasin ini, ntar lagi juga selesai nih. Mencapai 5 menit kayaknya. Nanti juga ada tugas ya di classroom. Ada tugas juga, silahkan dijawab pertanyaannya. Maksimal pengumpulannya itu minggu depan. Kita bikin laporan juga nggak, Pak? Nggak usah deh, nggak usah dulu. Nggak usah. Happy kan? Nggak Berarti bikin tuh laporan kan? Mesti bikin laporan dulu ya. Berarti apa berarti? Kenapa? berarti ngerjain tugas aja. Dan tugas saja. Nanti kalau misalnya udah diskusi sama temen nggak bisa juga, tanya ke saya aja. Cuman jangan nanya jawabannya. Saya juga nggak bakal ngasih jawabannya sih. Gitu. Nggak usah bikin laporan dulu sementara. Seminggu ini nggak usah. Nah terus pertanyaan selanjutnya itu kenapa sih si masing-masing kation sama anion ini, terutama kation ya, kenapa si kation ini bisa menghasilkan apa namanya warna yang spesifik gitu. Nah kan seperti kita tahu kan si kation itu tuh merupakan atau dia adalah ada atomnya di dalamnya kan. Nah, si kation memiliki masing-masing atom. Nah atom itu punya yang namanya inti atom sama elektron. Inti atom itu yang di tengah. Kalau sini warna merah ya, inti atom. Isinya itu ada proton sama neutron ya, inti atom ya. Terus di kulit-kulitnya itu, di atom itu punya elektron. Gitu kan. Sesuai sama teori
Rutherford dan Thomson punya elektron. Nah, masing-masing konfigurasi elektron itu kan masing-masing kation itu spesifik kan, beda-beda gitu. Elektronnya ada di mana beda-beda tuh. Nah, ketika elektron ini ketika atom ini dipanaskan gitu, yang ada di dalam kation, ada dalam sampel, atomnya itu, si elektronnya itu bakal menyerap energi panas yang dari apinya gitu di sini. Kalau kita pakai, karena di sini kita pakai pembakaran ya. Jadi yang diserap itu adalah energi panasnya. Nah, energi panas ini walaupun dia sifatnya itu ini unstable nih, gak stabil ibaratnya gitu. Walaupun gak stabil, si elektron ini bakal promosi tuh. Ini kan kulit K ya. Bagian kulit K atau kulit pertama nih. Dia akan promosi ke kulit yang lebih tinggi tingkatannya tuh. Di sini adalah kulit L nih misalnya nih gitu. Atau kulit kedua gitu. Nah, ketika dia promosi, karena sifat energinya itu dia nggak stabil, si elektron itu bakal kembali lagi ke kulit pertamanya lagi gitu. Udah pindah, balik lagi gitu. Ke sini, balik ke sini lagi. Nah, ini kan dia udah promosi nih. Ke sini, dia balik lagi nih ke sini. Nah, ketika kembali atau balik lagi itu, dia bakal memancarkan energi. Selain energi, dia kan memancarkan cahaya juga. Nah, cahaya yang dipancarkan atau dikeluarkan sama si elektron yang pindah itu sifatnya punya sifat yang karakteristik atau khas gitu. Nah, masing-masing punya warna tuh. Nah, warna itu yang keluar saat kita ngebakar si kation di dalam apinya gitu atau dalam bunsennya, seperti itu jadi teorinya. Bisa dipahami nggak teorinya? Gitu. Udah selesai. Gini doang nih itunya. Ada pertanyaan nggak di sini tentang uji nyala? Kalau kita misalnya punya sampel campuran logam natrium sama kalium misalnya, terus diuji nyala, bisa nggak kira-kira? Kita tentuin kalau itu misalnya isinya natrium aja atau kalium aja atau campuran, bisa nggak kira-kira? Coba. Kalau misalnya kita punya sampel nih, sampel kalsium, natrium, campuran ya dalam suatu larutan gitu. Kalsium, natrium sama cesium misalnya. Terus kita uji nyala tuh si sampelnya. Kira-kira bisa nggak kita nentuin isinya apa aja tuh dalam sampel? Gitu. Coba ada yang bisa jawab nggak? Bisa nggak kira-kira? Halo? Ih, nggak ada suara ini. Bisa nggak sih? Bisa kayaknya. Bisa nggak? Bisa. Nggak Bisa. bisa dong. Nggak bisa lah. Tadi aja yang pakai besi aja nggak bisa di apa namanya kawatnya. Karena dia bakal mengganggu pengamatan kan. Apalagi kalau misalnya dia campuran gitu. Susah lah pasti nentuinnya. Dan juga kita ngebakarnya aja di yang non luminous nih, yang bagian yang nggak punya warna kalau dibakar gitu. Jadi warnanya itu murni dari si kationnya aja gitu. Ya bisa jawabannya ya. Terus pertanyaan lagi, bisa nggak kalau misalnya kita nentuin kadar dari uji nyala? Coba bisa nggak kira-kira? Misalnya kita punya garam ya, larutan garam gitu, garam dapur itu berapa lah konsentrasi kita nggak tahu gitu. Terus pas uji nyala, oh nyala yang ini terang nih, kira-kira berarti hasilnya 50% nih garam dapur, bisa nggak kira-kira kayak gitu? Coba. Apa cuma buat identifikasi aja uji nyala? Bisa nggak? Ayo bisa nggak? Itu ada di soal itu soalnya pertanyaannya.
ada di apa namanya, di pertanyaan yang ada di classroom nih, bisa nggak? Coba kalau misalnya kita punya sampel konsentrasinya nggak diketahui nih, terus kita uji nyala, oh bisa nih berarti 30% nih atau 25% nih hasilnya, kira-kira bisa nggak kayak gitu?